Baik, selamat datang kembali para peserta webinar. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat box ya. Oke, saya bacakan pertanyaannya. Yang pertama dari Bernard Edi dari KAP Leonard, Mulia dan Richard, cabang Semarang. Izin bertanya, jika faktur tertanggal Oktober sedangkan pembayaran di November, maka PPh-nya akan muncul di masa November. Tapi pengakuan beban objek pajaknya diakui di bulan November atau Oktober atau November. Terima kasih. Silakan Pak Gun. Nah, ini dalam akuntansi maupun dalam ini berbeda ya. Tapi dalam ketentuan fiskal bahwa apapun pengakuan beban objeknya, masa terutangnya PPh 23 adalah di tertanggal Oktober di terutang PP pasal 23 di masa November. Hanya pengakuan beban itu tergantung pada tesel masing-masing pembukuan. Kalau pakai cash basis atau accrual basis. Kalau pakai accrual, biasanya beban diakui saat tanggal neraca menerima tagihan dan diakui sebagai piutang. Piutang? Beban diakui lawan jurnalnya adalah hutang. Waktu pembayaran sudah nggak diakui lagi, nggak diakui beban walaupun keluar kas. Jadi intinya untuk akuntansi terserah style masing-masing, tapi untuk ketentuan perpajakan untuk menentukan masa terutangnya PPh pasal 23, PPh objek pemotongannya adalah masa dibayarkan yaitu di November. Dengan demikian terjadi miring, misalnya saya contohkan, tagihan ada di Desember, dilunasi di Januari, sehingga bukti potongnya akan tertanggal Januari tahun berikutnya. Ada kemiringan di situ. Tidak boleh dikreditkan di tahun sebelumnya. Saya ulangi lagi contohnya, pemotongan tagihan diterima di Desember 2019. Dilunasi di tanggal 10 Januari 2020. Bukti pajak terutangnya Januari 2020, bukti potongnya ditanggali 2020, sehingga dikreditkan di tahun pajak 2020, bukan 2019. Sehingga ada perbedaan pengakuan sama kredit pajaknya. Kalau misalnya dalam tahun bersangkutan hanya itu saja, maka di tahun 2019 ada penghasilan, tapi tidak ada kredit pajak. Di tahun berikutnya tidak ada penghasilan, ada kredit pajak. Memang seperti itu. Itu bisa dijelaskan atau bisa penjelasan saya ini bisa dicek lagi di pasal 16 pasal 16 PP 94. Jadi memang terjadi kemiringan itu. Itu untuk Bapak Bernard Edi. Silakan lanjutkan, Bu. Baik, terima kasih Pak. Saya lanjutkan. Ini ada dari Umi di Solo dari PT Sunindo. Untuk lawan transaksi yang seharusnya dipotong PPh pasal 23, tetapi mereka memiliki surat keterangan penghasilan di bawah 4,8 M, sehingga PPh mereka menjadi PPh final 0,5%. Apakah untuk lawan transaksi tersebut tetap kita masukkan dalam laporan Ibu Pot? Silakan Pak Gun. Ada Ibu Umi Solo. Ibu Umi Solo, sebetulnya dalam pertanyaan ini Bu, Ibu sudah menjawab sendiri. Dengan demikian, yang tadinya merupakan objek pemotongan PPh pasal 23, karena adanya surat keterangan menjadi objek pemotongan pasal 4 ayat 2 final atau PPh final UMKM. Dengan demikian tidak perlu dipikir lagi mengenai Ibu Pot, kita abaikan Ibu Pot, itu Bu ya.
Jadi Ibu sudah paham, sudah memisahkan, dan pertanyaan ini sebetulnya Ibu sudah tahu jawabannya. Mohon maaf. Begitu Bu. Terima kasih Pak Gun. Selanjutnya dari Stefanus Dewangga dari RS Putra Waspada. Mohon untuk penjelasan kembali masalah terkait masa bukti potong dan tanggal pembayaran invoice. Misalkan invoice bulan Agustus, terus pembayaran bulan November. Terima kasih. Silakan, Terkait Pak Gun. masa bukti potong, tanggal pembayaran invoice. Masa bukti. Mohon penjelasan kembali masa terkait bukti potong. Dalam Pak Stefanus Dewangga, dalam pertanyaan ini, misalnya invoice Agustus dibayar November, invoice Agustus dibayar November, berarti pemotongannya, masa pemotongan masa terutangnya PPh pasal 23 di bulan November. Tanggal bukti potongnya terserah saat bayar November itu atau akhir bulan pemotongan 30 November. Misalnya bayarnya November tanggal 20 November bayar. Saat bayar itu motong. Tanggal bukti pemotongan dikasih tanggal 20 boleh, tanggal 30 boleh. Tapi tanggal 1 Desember nggak boleh. Memang selisih hari, memang nggak ada bedanya. Kebetulan dalam tahun berbeda. Jadi sehari kalau tahunnya pajak berbeda, sudah berbeda perlakuan loh, Pak Stefanus. Jadi itu tadi, tanggal bukti pemotongan adalah tanggal saat pembayaran atau tanggal akhir bulan pembayaran. Dimaksudkan pembayaran itu pembayaran ke lawan transaksi, bukan pembayaran SSP PPh 23-nya. Begitu Pak Stefanus. Silakan Bu. Terima kasih. Saya lanjutkan dari Made Sunarti dan Pasa dari PT Asaparis. Dengan berlakunya e-bukpot ini, bagaimana jika kami masih menerima bukti potong yang lama atau tidak e-bukpot? Apakah masih berlaku? Silakan Pak Gun. Untuk Bu Made Sunarti dan Pasar, satu, untuk Ibu sebagai penerima harus minta komplain ke pemotong untuk diganti. Karena yakinlah Bu bahwa e-bukpot yang sudah Ibu terima itu tidak bisa dilaporkan oleh pihak pemotong. Karena pemotong sudah wajib pakai e-bukpot sehingga laporan secara lama tidak akan diterima. Jadi Ibu harus komplain itu apa? Karena Ibu sudah titip uang, tidak punya bukti secara resmi, bukti pemotongannya, sehingga bisa saja pemotong tersebut nakal tidak dibayarkan. Bisa saja Bu, hanya sekedar peringatan bukan tuduhan ya. Itu Bu Sunarti harus komplain, harus minta yang baru. Baik. Ya, selanjutnya dari Yeni di Jakarta dari STH Group. Tanya Pak, jika belum memiliki sertifikat sedangkan saya transaksi tidak lebih dari 100 juta dan transaksinya nggak sampai 20, apakah saya harus mengajukan atau menggunakan SPT PPh 23 yang sebelumnya bukan e-bukpot? Silakan Pak. Sepanjang Ibu belum pernah menggunakan SPT PPh 23 elektronik, tadi di depan sudah saya jelaskan, PPh 23 cara lama itu ada yang manual, ngetik di formulirnya, ngetik SPT-nya lengkap, ngetik bukti potongnya lengkap, ditandatangani basah, dilaporkan secara manual lengkap seperti cara lama itu. Yang kedua seperti itu, tapi yang dilaporkan hanya SPT induknya, yang lainnya berupa CSV, dilaporkan kantor pajak, jadi CSV-nya nanti diunduh di kantor pajak, itu namanya sudah SPT elektronik. Nah, dalam perkembangannya tidak diantar ke kantor pajak, tapi dilaporkan secara online. Kalau secara online SPT induknya juga tidak usah, hanya laporkan soft copy-nya aja, yang tadi yang
flash disk atau di CD tadi. Dengan demikian, kalau ibu sudah pakai ISPT tadi, mau tidak mau, suka tidak suka, harus menggunakan e-bupot. Meskipun hanya 1 lembar dan hanya 5 juta DPP-nya. Itu Bu Yeni, Jakarta. Ini kita lanjutkan dari Atika dari PT Inti Beton. Maaf bertanya, untuk jika pada nama dokumen diisi tidak sesuai dengan yang ada, bagaimana ya? Silakan. Maksudnya nama dokumen yang mana Bu? Bukti potong, invoice? Mungkin invoice-nya Pak. Dokumen yang kita terima dari lawan transaksi mungkin. Mungkin nggak ada nomor bukti potongnya, mungkin nomor Kalau invoice-nya mungkin. Invoice tidak, nama dokumen tidak bisa terlihat karena di situ hanya diisikan nomor sama tanggal. Maksudnya nama dokumen ini diisi tidak sesuai dengan yang ada, bagaimana? Pertanyaannya misalnya nama dokumen ini, misalnya ini bukti potong. Bukti potong itu otomatis begitu ada NPWP-nya, itu by system nama dan alamat akan muncul by system. Sehingga kalau memang tidak sesuai, itu wajib pajak terpotong harus memperbaiki sendiri. Apakah sudah perubahan alamat atau nama sudah dilaporkan di KPP terdaftar. Karena dalam aplikasi ini begitu mencantumkan NPWP itu akan muncul nama dan alamat sesuai KPP terdaftar, sesuai KPP terdaftar bagi pihak pemotong. Pihak terpotong, mohon maaf. Jadi kalau pihak terpotong itu kebetulan NPWP-nya sudah berubah atau salah, itu harus segera lapor ke kantor pajak terdaftar untuk memperbaginya. Itu Bu Atika. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang jelas karena pertanyaannya nama dokumen ini yang dimaksud apa juga belum jelas. Iya. Baik, kita lanjutkan pertanyaannya dari Dewi Laraswati. Izin bertanya, contoh pemotongan yang tidak ada dalam daftar apa? Silakan Pak. Mohon maaf lagi ini nggak jelas. Contoh pemotongan yang tidak ada dalam daftar. Jasa yang tidak ada dalam daftar mungkin ya Bu ya. Anggap aja itu Dewi Rawaswati. Anggap aja jasa yang tidak terdapat dalam daftar. Pertanyaannya itu. Kalau saya pribadi karena melihat urutan pertimbangan pembuatan kebijakan, yaitu bahwa kalau hanya jenis jasa lain itu tidak terbatas. Mungkin jasa yang tidak kita kenal hari ini muncul besok pagi merupakan objek pemotongan. Jadi tidak terbatas, tidak ada limitasi. Untuk itu, maka di ayat lain di Undang-Undang PPh pasal 23 itu muncul ayat yang berbunyi bahwa jenis jasa lain yang dimaksud tersebut adalah ditentukan oleh PMK. PMK-nya 141, jumlahnya saya lupa berapa itu, dari A sampai AA berapa ya. Mohon maaf nggak saya hitung, tapi jelas terbatas. Di luar itu harusnya pejam mata, di luar itu berarti bukan objek pemotongan. Di sini terdapat diskriminasi kalau jasa yang diserahkan oleh pengusaha WP orang pribadi, seluruh jasa terkena PPh pasal 21. Tapi kalau jasa yang diserahkan oleh WP badan, hanya jenis jasa yang termasuk dalam list PMK 141 yang merupakan objek pemotong PPh pasal 23. Itu Bu Dewi, kalau memang pertanyaannya itu. Ya. Silakan Bu. Selanjutnya dari Okvita Yani Astuti,
di Yogyakarta Expertindo. Saya izin bertanya, apakah dengan menggunakan e-book pot, pihak pemotong PPh 23 tetap perlu mengirimkan bukti potongnya? Dan apakah ada sanksi jika pihak pemotong tidak mengirimkan bukti potongnya? Terima kasih, silakan Pak. Terima kasih Bu Okvita Yani, ini pertanyaan juga cerdas. Jadi begini, saya cerita dulu sedikit. Kalau seandainya saya dipotong oleh ibu, saya perlu minta bukti bahwa saya titip uang enggak? Dipotong itu artinya saya titip uang untuk bayar pajak, tapi bukan langsung ke negara, saya titipkan ke ibu. Kalau saya titip uang, saya berhak minta bukti potongnya, minta kwitansinya enggak? Enggak usah dijawab Bu, memang enggak bisa jawab. Jadi saya berhak dan harus diberikan kwitansi, yaitu berupa bukti potong. Itu berarti kaitannya antara pihak pemotong dan pihak terpotong. Itu memang terjadi itu secara psikologis, karena kalau ada apa-apa bisa juga somasi, itu nanti entah perdata entah pidana. Tapi untuk sanksi perpajakan, jika pemotong tidak mengirimkan bukti potongnya, ini ditanyakan, wajib mengirimkan, tapi sanksinya tidak disebutkan, tidak ada. Tidak diatur Bu, sanksi. Nah ini juga saya, bukan itu aja ya, banyak kebijakan pajak yang wajib, harus, tapi tidak disertai sanksi. Sehingga kadang-kadang ya oke lah, kalau sempat ya dibuat, kalau nggak sempat ya nggak apa-apa gitu. Itu tidak mendidik. Itu Bu, silahkan dilanjutkan Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Ani PT Sera Food Indonesia. Pak mau tanya, kalau misal kita sudah input bookpot per tanggal hari ini, kalau direvisi dirubah tanggal bulan depan bisa tidak ya? Silakan Pak. Kalau ini ya direvisi, satu, sudah dibetulkan, sudah dilaporkan, berarti membuat lagi SPT pembetulan. Nah, revisinya itu tidak bisa direvisi tanggalnya, itu otomatis itu tidak, kalau revisi tidak bisa pakai impor, jadi langsung harus satu-satu. Misalnya kita ada bukti potong 30, dilalah itu bahasa Indonesianya apa ya? Tiba-tiba Pak. Mendadak. Semuanya salah 30, ya harus dibetulkan secara KIN satu-satu, nggak bisa impor lagi. Lah itu by sistem otomatis bukti potong pembetulan itu tanggalnya otomatis by sistem akan muncul sendiri. Jadi kalau seperti Ibu tanyakan itu harus dirubah bulan depan, ya ngerevisinya bulan depan aja, jangan sekarang direvisi dengan harapan tanggalnya bulan depan, nggak bisa. Revisinya bulan depan aja, itu baru bisa, karena tanggalnya otomatis saat membuat pembetulan bukti potong itu sendiri. Itu Bu Ani. Ya, baik. Selanjutnya dari Irfan PT Kereta Api Indonesia Persero Balai Yasa Tegal. Bagaimana jika kita melakukan sewa atau sewa mobil, tetapi lawan transaksi kita orang pribadi tidak punya NPWP? Transaksi tersebut yang benar kita potong PPh pasal 21 atau 23 ya Pak? Di fitur e-book pot kan ada pilihan NIK tuh Pak. Mohon jawabannya, terima kasih. Silakan Pak. Kalau untuk jasa yang diserahkan oleh PPh orang pribadi, semua dipotong 21 kecuali jasa sewa. Meskipun kalau terlanjur pemotongan, meskipun kalau sudah terlanjur dipotong 23, itu pun bagi pihak terpotong tidak akan hilang, tetap bisa dikreditkan. Namun itu bagi pihak yang memotong salah. Karena
akan ditagih kantor pajak karena ada perbedaan tarif. 21 2,5% yang ber-NPWP atau 3% yang non-NPWP. 21 3% yang non-NPWP, kalau 23 4% yang non-NPWP. Jadi saya ulangi lagi, semua jasa yang diserahkan wajib pajak orang pribadi kena PPh 21 kecuali jasa sewa. Itu Pak Irfan, begitu. Baik. Ini pertanyaan terakhir ya Pak dari Gen Agustina Wansari dari Universitas Sanata Dharma. Apa yang membedakan penghasilan dipotong PPh pasal 23 dan penghasilan yang kena PPh pasal 4 ayat 2? Silakan. Baik, Bu Gen Agustinawati, PPh pasal 4 ayat 2 itu bermacam-macam ya. Ada PPh pasal 4 ayat 2 itu meliputi PPh jasa konstruksi, PPh pengalian tanah dan bangunan, kemudian PPh UMKM yang 0,5% itu, kemudian PPh final atas dividen yang diterima oleh WP orang pribadi dalam negeri, terus PPh final atas bunga yang diterima dari bank. Jadi macam-macam. Anggap aja ini yang ditanyakan ini PPh final UMKM. Itu ya Bu Gin, anggap aja itu jawabannya. Apakah yang membedakan? Itu yang membedakan adalah sepanjang wajib pajak terpotong itu, misalnya saya pemotong pajak akan membayar jasa kepada wajib pajak badan dalam negeri dan kita akan memotong. Kalau mereka tidak menunjukkan surat keterangan, tetap kita potong PPh pasal 23 sesuai tarif. Kalau menunjukkan surat keterangan PP 23, kita berubah, bukan memotong PPh 23, tapi berubah memotong PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh UMKM yang 0,5% itu Bu Gin. Jadi kebetulan objeknya sama, caranya sama, hanya jenis pajaknya berbeda. Itu Bu Febrianti. Ya, baik. Ya, baik Pak, kita cukupkan untuk sesi tanya jawab ini.